Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafir dengan nomor NIM 1198030160. Saya jurusan Sosiologi kelas D semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pembagian hukum syara. Hukum syara berasal dari kata majmuk yaitu hukum dan syara. Hukum secara bahasa berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan syara secara bahasa adalah jalan. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Menurut para ahli usul, hukum syara adalah akibat dari kitab Allah itu pada perbuatan mukallaf yang mengikat untuk semua umat Islam, seperti wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Kemudian pembagian hukum syara. Di sini hukum syara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Apa itu hukum wad'i? Baik, saya akan jelaskan. Hukum taklifi adalah setiap hukum syara atau semua hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan. Itu adalah hukum taklifi. Kemudian apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i adalah semua hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan, sebab, atau mani, atau yang juga disebut sebagai pencegahan. Nah, tentu keduanya ada perbedaan. Letak perbedaan atau ciri khasnya pada masing-masing hukum. Pada dua hukum tadi. Yang pertama, bagaimana perbedaan hukum wad'i, bagaimana perbedaan hukum taklifi. Baik, saya akan jelaskan. Ada 3 perbedaan pada hukum-hukum tadi. Kurang lebih 3 perbedaan. Yang pertama adalah hukum taklifi. Yang pertama yaitu terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih perbuatan atau tidak berbuat. Itu letak perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah harus sesuai dengan kemampuan mukallaf. Jadi pada hukum taklifi di sini, hukum itu disesuaikan dengan kemampuan mukallaf. Jika mukallaf tersebut mampu, maka wajib hukumnya. Jika tidak mampu, maka diringankan hukumnya. Itu ciri khas yang kedua atau perbedaan yang kedua. Yang ketiga adalah ditujukan kepada semua mukallaf. Artinya di sini adalah ketika orang tadi belum mukallaf, maka hukum taklifi ini tidak dituju kepada mereka, tidak wajib bagi mereka yang belum mukallaf. Kemudian hukum wad'i. Ada 3 ciri khas atau letak perbedaan antara keduanya gitu ya. Yang pertama adalah mengandung keterkaitan antara 2 persoalan sehingga salah satu di antaranya dapat dijadikan sebab, syarat, atau penghalang. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum wad'i ada kalanya dapat dilaksanakan atau dipikul oleh mukallaf seperti menghadirkan saksi dalam pernikahan, dan ada kalanya di luar kemampuan mukallaf seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya sholat duhur. Ciri khas yang ketiga yaitu hukum wad'i di sini ditujukan kepada semua manusia, baik itu mukallaf ataupun belum mukallaf, baik itu mempunyai akal ataupun tidak mempunyai akal. Artinya contoh seperti anak kecil atau orang gila, maka itu tetap dijatuhkan atau tetap dapat kewajiban hukum wad'i. Nah, tadi itu adalah pengertian dan pembagian hukum syara telah terinci. Mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.